Saya serahkan kepada Prof. Nggih, sebetulnya tadi kalau sudah pagi nggak apa-apa Bu Nini, karena memang saya bisanya siang. Kalau begini mungkin nanti lama-lama teman-teman menambah juga ya, yang baru masuk juga lari-lari Bu. Jadi ya udah pasti. di direktorat juga molor, sehingga saya juga lari sholatnya tadi. Nah, lari-lari ke sini nggak sempat makan juga. Nah, jadi mungkin teman-teman juga begitu, tapi mohon maaf memang saya bisanya siang. Nah, karena memang rapat di direktorat yang untuk guru, yang masa pandemi nanti akan diadakan akan mulai bulan Juli yang untuk guru. Oh gitu, ya. Kami sedang memutuskan itu, maka tidak bisa mengisi pagi. Nah, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Bapak Ibu semuanya mohon maaf, jadi mungkin sudah diberitahu jadwalnya pagi, tapi karena saya harus rapat di direktorat tentang PAK guru, maka saya minta jadwal siang kalau boleh. Nah, kita akan membahas best practice. Sebetulnya best practice itu adalah karya pengembangan profesi pengawas yang sebetulnya sudah pengawas semua teman sudah bisa, sudah ngerti, sudah pernah melakukan. Persoalannya adalah sekali lagi adalah tidak biasa menuliskan, gitu aja. Di apapun yang dilakukan oleh teman-teman pengawas selama ini itu tidak ditulis, itu persoalannya. Sehingga ketika ada tagihan-tagihan untuk pengembangan profesi, maka merasa seperti berat sekali, merasa seperti tergesa-gesa karena selama ini tidak langsung ditulis, gitu, tidak langsung didokumentasikan, sehingga ketika dibutuhkan itu kita menjadi seperti terlalu berat bebannya. Padahal sebetulnya sudah dilakukan dan sudah dipahami, hanya karena tidak ditulis maka menjadi terlalu berat. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah diantarkan oleh Pak Agus dan Bu Nini, saya akan membagi materi, share screen saja. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan bahwa nanti kita akan mencoba mengisi poin-poin itu dalam bab per bab, tapi yang dikumpulkan bukan LK-nya itu. LK itu hanya sekedar panduan. LK itu adalah panduan untuk menulis menjadi paragraf-paragraf. Sehingga saya berharap setelah pelatihan ini Bapak Ibu langsung menulis dengan panduannya LK gitu, menulis dengan panduannya LK. Jadi LK-nya itu disandingkan, diisi per paragrafnya begitu sehingga nanti menjadi jadi best practice-nya. Nah, tadi sudah diingatkan Bu Nini, jangan berkutat pada judul. Meskipun saya itu akan memberi rambu-rambu cara menulis judul gitu, tapi tolong jangan terjebak pada bagaimana menulis judul. Nah, ini nanti karena angkatan 1 sampai angkatan 6 itu semuanya terjebak pada bagaimana menulis judul, ya. Terjebak pada semuanya di situ tentang bagaimana menulis judul. Semuanya WA ke saya minta judul. Nah, ini padahal ini nanti hanya saya contohkan, dan di dalam contoh ini nanti Bapak Ibu bisa membuat judul sendiri dengan yang lebih baik, dengan yang lebih sesuai gitu. Dan judul bisa muncul belakangan. Apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, ini berdasarkan Permendikbud 143 tahun 2014. Ini adalah Juknis penilaian angka kredit dan Jakfung pengawas. Nah, kemudian sekarang ini kenapa kok digiatkan digital? Karena Bapak Ibu tugasnya tidak bisa tatap muka. Ya, Bapak Ibu tidak bisa tatap muka di sini. Bapak Ibu bisanya adalah dengan daring. Oleh sebab itu, di masa pandemi ini tidak bisa kita diam saja tanpa melakukan pembinaan, tanpa melakukan melatih guru, membina, mengevaluasi, ya, melakukan pelatihan-pelatihan itu tidak bisa berhenti. Nah, padahal ini sudah berapa bulan kan, kita belum tahu selesainya kapan. Oleh sebab itu, pengawas harus mau bertransformasi menjadi pengawas di era digital yang semuanya menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. Dulu sudah ada, cuman kita abai, kita tidak menggunakan itu. Dulu ada, tapi kita
Kita ngerti ada Google Form, kita ngerti ada Zoom, kita ngerti ada Webex, ada Jitsi, dan sebagainya. Tapi kita masih belum menggunakan itu karena merasa belum butuh. Setelah kita merasa bahwa kita butuh, maka kita baru menggunakan alat-alat teknologi yang untuk membantu tugas-tugas kita. Demikian pula sekolah, guru juga tidak pernah membayangkan akan mengajar dari rumah, sekolah siswanya belajar dari rumah. Akhirnya orang tuanya yang terbirit-birit mengikuti keinginan anaknya karena Karena harus sekolah dari rumah, yang tidak punya HP yang bagus harus di-upgrade menjadi smartphone, yang tidak punya sinyal harus lari-lari keluar cari sinyal. Nah, semuanya itu tidak pernah terbayangkan, sehingga pengawas harus mengikuti itu semuanya dan harus bertransformasi. Nah, dalam transformasi, tidak hanya pengawas ini Bapak Ibu ya, semua masyarakat sekarang kan di sini normal, kemudian liminal, new normal kan begitu. Nah, jadi kalau sekarang ini pengawas itu ada di kebiasaan sehari-hari yang nyaman begitu ya, belum terbiasa menggunakan teknologi, tiba-tiba ada COVID-19 pandemi, ini menjadi kira-kira harus segera berpacu menggunakan digital. Kadang-kadang satu kakinya masih di konvensional, satu kakinya ada di yang sudah modern, sehingga kalau menurut Victor Turner itu ada 3 fase yang dilewati oleh semua orang yang mengalami perubahan, tidak hanya pengawas ya. Masyarakat kita juga sedang dalam posisi ini masyarakat kita. Preliminal itu adalah normal yang lama, kemudian liminal itu COVID-19 mengharuskan kita berubah, postliminal itu adalah new normal begitu. Nah, pengawas juga begitu. Pengawas ini juga ketika masa preliminal ini adalah pada masa sebelum ada pandemi, kemudian ketika liminal ini adalah ada pandemi yang kita masih gagap-gagap, masih belum biasa, tapi tetap kita akhirnya harus memilih untuk melakukan perubahan pada pengawas era digital. Nah, teorinya Victor Turner ini berlaku sepanjang masa, selama masih ada manusia itu pasti 3 hal ini terjadi, karena setiap mengalami perubahan status, perubahan situasi dan kondisi, pasti manusia, masyarakat, komunitas akan mengalami 3 hal ini. Nah, Bapak Ibu, demikian pula dengan penulisan best practice. Penulisan best practice sekarang nggak mungkin lagi dilakukan secara tatap muka untuk kegiatan-kegiatannya. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan daring atau melalui online. Nah, best practice pengawas sekolah itu apa? Pengalaman terbaik. Pengalaman terbaik selama ini dilakukan tapi belum ditulis ya, belum ditulis. Kemudian dipublikasikan dalam bentuk best practice. Nah, oleh sebab itu kita akan berbicara tentang best practice ini, kemudian apa, mengapa dan bagaimana dan sebagainya kita akan bahas, waktunya cukup panjang. Pengertian best practice tidak akan saya ulang. Pengertian best practice tidak akan saya ulang, Bapak Ibu, di sini ya. Ada pengertian best practice yang sebetulnya pengertiannya adalah praktek terbaik yang sudah dilakukan dan ada keberhasilan yang memang bisa, keberhasilannya itu memang luar biasa dan keberhasilannya itu berdampak besar terhadap sekolah binaan. Nah, sekolah binaan pengawas, kalau kepala sekolah ya terhadap sekolahnya sendiri, kalau guru juga terhadap sekolahnya sendiri. Nah, jenis-jenis kegiatan yang bisa dibuat best practice apa saja? Ya banyak, ini tugasnya pengawas ya. Tugasnya pengawas ini semuanya bisa dibuat best practice, bisa ditulis menjadi best practice. Nah, Bapak Ibu, kira-kira itu lingkupnya best practice ini apa saja? Bisa membina, bisa melaksanakan penilaian, bisa melaksanakan pembimbingan, bisa mengevaluasi, tapi semuanya ini nggak bisa tatap muka, harus menggunakan aplikasi teknologi yang sudah tersedia. Nah, itu kalau dituliskan akan menjadi best practice yang luar biasa, karena selama ini jarang yang menggunakan penilaian, pemantauan, pembinaan, pembimbingan melakukan aplikasi itu kan masih jarang. Bukannya nggak ada, tapi masih jarang. Nah, sekarang pengawas terpaksa harus semuanya menggunakan aplikasi teknologi. Nah, ciri-ciri best practice, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah mampu mengembangkan cara baru dan inovatif. Artinya,
Best practice bukan discovery. Kalau discovery itu penemuan baru. Best practice itu menginovasi. Menginovasi itu dari yang sudah ada, ya enggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak harus discovery. Kalau discovery itu harus menemukan sesuatu yang baru. Nah, kalau kriterianya menemukan sesuatu yang baru itu menjadi sangat sulit. Belum tentu ilmuwan pun bisa menemukan sesuatu yang baru. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita melakukan best practice itu mengadopsi yang sudah ada, tapi kita inovasi, kita beri sesuatu, kita beri kreatif sendiri, itu sudah masuk dalam kriteria best practice, nanti hasilnya luar biasa itu. Nah, tentu saja best practice itu harus membawa perubahan. Perubahan sehingga perubahan ini tampak nyata, perubahan itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif, yang itu tentu perubahan ke arah yang lebih baik, bukan perubahan ke arah yang lebih nggak baik pastinya. Nah, berikutnya adalah best practice itu harus mampu mengatasi persoalan. Ya, harus mampu mengatasi persoalan secara berkelanjutan. Artinya, best practice Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi digital ini nanti, meskipun tidak pandeminya sudah selesai, meskipun pandemi itu sudah selesai, saya pikir bisa dilakukan terus-menerus, bisa digunakan selanjutnya nggak masalah. Karena aplikasi digital itu kan sustainable ya, bisa berkesinambungan dan tidak berhenti pada masa pandemi saja. Kalau tidak pandemi pun menggunakan pembinaan pelatihan dengan daring juga boleh, nggak masalah. Terutama untuk pengawas-pengawas yang jauh. Pak Sumai saya lihat ada di sini ya. Pak Lasumai itu letaknya di bau-bau sana. Misalnya sekolah binaannya itu jauh, nggak mungkin kita datengin satu-satu, harus naik perahu, kapal, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa menggunakan ini, bisa menggunakan aplikasi digital. Jadi, mohon jangan berpikir bahwa pelatihan ini kan pada masa pandemi, nanti kalau tidak pandemi ya nggak kepakai. Oh, salah Bapak Ibu. Tidak pandemi pun ke depan itu pasti aplikasi digital itu tetap dibutuhkan. Selama ini tidak pernah terpikirkan. Pertanyaan teman-teman pengawas ke saya adalah, Prof, saya itu sekolah binaannya ada 10, tapi yang 2 itu letaknya jauh sekali di luar pulau. Kalau ke sana perlu waktu sekian jam. Jadi kami jarang mengunjungi itu. Nah, bagaimana kalau kami akan melakukan pengembangan profesi, pembinaan, pelatihan, dan sebagainya? Nah, sekarang terjawab. Ya, sekarang terjawab bahwa kita bisa melakukan itu secara daring, secara online. Kecuali PTS ya, kalau PTS memang harus tatap muka, karena PTS ini dilihat prosesnya, dikumpulkan orangnya, dilihat prosesnya, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, mohon jangan merasa bahwa pelatihan ini hanya pada masa pandemi aja, nanti kalau nggak pandemi nggak kepake. Itu salah. Nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk hal-hal yang jauh letaknya, tidak jauh pun boleh dilakukan, apalagi yang sekolah-sekolahnya jauh. Nah, oke. Nah, best practice itu harus punya cara dan metode. Nah, ini ya, cara dan metode, sehingga kita punya strategi, harus punya strategi. Jadi kalau saya bilang tindakan, itu bukan berarti tindakan dalam PTS, tetapi best practice itu juga melakukan tindakan, gitu. Best practice itu juga melakukan sesuatu. Sesuatu untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan. Nah, sesuatu itu apa? Strategi, langkah, metode, tindakan, treatment. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri best practice pengawas adalah best practice bukan PTS yang jelas, maka tidak ada siklus ya. Objek best practice pengawas ini bisa segala hal yang bermanfaat, baik itu untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk siswa, untuk lingkungan fisik sekolah, ataupun sarana dan prasarana sekolah, atau untuk masyarakat komponen-komponen pendidikan. Nah, terutama pengalaman saya dalam menilai adalah rata-rata best practice itu ditulis seperti PTS, jadi hampir tidak ada bedanya. Ini nanti yang akan kita tegaskan bahwa
kita harus menghindari best practice yang rasa PTS. Pertama-tama, dari judul saja itu sudah harus berbeda. Jadi menghindari judul yang rasa PTS. Tetapi meskipun dibuat singkat seperti slogan, akronim, boleh istilah yang menarik ya, tetapi di dalam judul tersebut sudah harus tercermin tindakannya yang akan dilakukan untuk apa tindakan dan untuk apa tindakan tersebut. Atau salah satu masalah itu harus muncul tindakannya apa dengan disusun menjadi kalimat yang menarik gitu. Nah, jadi kriteria judul adalah judul best practice itu singkat, padat, ya, tepat, efektif, efisien. Apa yang ada dalam komponen judul? Paling tidak ada masalah. Masalah itu harus muncul. Ada variabel tindakan. Variabel itu kalau orang kuantitatif sering menyebut variabel, kalau kita menyebut orang kualitatif menyebut fokus. Ya, jadi judul itu harus ada apa yang menjadi permasalahan, apa yang akan dipecahkan, gitu. Apa yang akan dipecahkan toh? Siapa toh sasarannya? Nah, kemudian saya akan memecahkan masalah itu dengan apa toh? Solusi apa toh yang saya tawarkan? Nah, ini harus dikemas menjadi judul best practice yang singkat, padat, tepat, menarik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang pertama itu bukan judul. Yang pertama adalah tetap ada masalah. Sebelum ada masalah, nggak mungkin bisa nulis judul. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya harus mempunyai masalahnya yang akan dipecahkan apa. Kemudian sudah memikirkan tindakan yang dilakukan itu apa, actionnya apa, solusi untuk memecahkan masalah itu apa. Nah, ini sudah harus punya dulu sebelum bisa menulis judul. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat bedanya best practice yang dibuat oleh pengawas, oleh kepala sekolah, oleh guru. Beda sasaran ya, Bapak Ibu ya. Beda sasaran. Sasarannya bisa dilihat di situ, kalau pengawas itu bisa kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada tendik, kepada siswa, lingkungan fisik sekolah, sarana prasarana, masyarakat atau dewan pendidikan. Demikian pula kalau guru minus kepala sekolah ya, tentu saja kepala sekolah dulu, minus pengawas dan minus kepala sekolah. Sama. Kalau guru berarti sasarannya tidak boleh kepala sekolah, tidak boleh guru itu sendiri. Jadi siswa. Nah, tampak sangat jelas Bapak Ibu bahwa kalau PTS pengawas sasarannya itu tidak boleh siswa. Kalau best practice pengawas sasarannya boleh siswa. Untuk lebih memperjelas mungkin ini ya. Perbedaan PTS, PTK, dan best practice. Ini masih saya sampaikan karena di angkatan-angkatan sebelumnya muncul pertanyaan ini. Gitu. Di angkatan-angkatan sebelumnya muncul pertanyaan-pertanyaan ini sehingga kita akan melihat seperti apa. PTS jelas, PTS dan PTK jelas ini adalah penelitian dengan menggunakan siklus. PTS pengawas, ya PTS pengawas ini sasarannya adalah guru, kepala sekolah, tendik. Jadi PTS yang saya bicarakan di sini adalah PTS pengawas ya Bapak Ibu, bukan PTS kepala sekolah. Nah, tujuannya adalah proses perbaikan peningkatan mutu. Kalau PTK, sasaran yang dikenai tindakan adalah siswa. Tujuannya untuk proses perbaikan pembelajaran di kelas. Kemudian kalau fokusnya atau katakanlah lokasinya minimal 2 sekolah binaan yang bermasalah. Jika yang diteliti adalah semua guru. Jadi kalau yang diteliti semua guru cukup 2 sekolah binaan sudah oke. Tapi jika yang diteliti adalah klaster, misalnya pengawas itu mengklaster sesuai dengan bidang guru bidang studi, atau guru kelas, atau kepala sekolah, atau tendik misalnya, maka harus seluruh sekolah binaan, kecuali
binaannya memang sangat besar, sangat banyak sampai 50 sekian, 50 sekolah misalnya. Maka silahkan diklaster, dipilih yang bermasalah. Nah, kalau PTK fokusnya hanya satu kelas yang bermasalah, tidak bisa ditawar. Nah, kemudian kita beranjak ke best practice, Bapak Ibu. Coba kita bayangkan ya, kalau best practice jelas bukan penelitian. Maka tidak ada siklus. Sasarannya, ini saya tebalkan, di sini sasarannya adalah boleh siswa. Di PTS nggak boleh. Ya, di PTS tidak boleh siswa. Jadi, sasarannya itu adalah siswa boleh untuk best practice. Bagaimana kalau sasarannya siswa? Tentu saja bekerja sama dengan gurunya. Gitu. Fokusnya sama dengan PTS ya, fokusnya sama dengan PTS. Kemudian kalau best practice itu yang penting hasilnya, PTK dan PTS yang penting adalah prosesnya. Nah, oke, ini perbedaan antara PTS, PTK, dan best practice. Jadi mohon tidak bingung lagi, karena yang saya lihat di angkatan 1 sampai angkatan 6 itu bukan karena tidak ngerti, tetapi malas membuka materinya. Karena malas membuka materi, maka masih selalu ditanyakan, padahal di materi sudah ada. Tapi karena malas membuka, mendingan tanya daripada baca sendiri. Nah, itu penyakit kita adalah seperti itu. Malas baca, tanya aja. Itu dia penyakit-penyakit yang lain yang muncul seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah, mari kita lihat. Kenapa ini? Tidak mau bergerak. Sebentar, oke. Saya hang, laptopnya hang ini. Berikutnya Bapak Ibu, di dalam, saya cancel dulu coba karena hang nggak mau bergerak. Yang berikutnya adalah, meskipun saya memaparkan contoh judul Bapak Ibu, tapi tolong nanti jangan berkutat. Judul itu seperti apa? Judul itu boleh belakangan, ya. Judul itu boleh disusun belakangan, tapi yang penting ada masalah dan ada solusi yang akan dilakukan, gitu. Soal nanti judulnya dibuat belakangan itu nggak masalah, Bapak Ibu. Judul dibuat belakangan itu it's okay, nggak masalah. Tetapi yang penting ketemu masalahnya dulu, ketemu apa yang akan diselesaikan, persoalan apa yang akan diselesaikan, apa yang solusi apa yang kita tawarkan, gitu. Nah, misalnya ini beberapa contoh kalau judulnya yang kurang menarik atau judul yang sama seperti PTK PTS misalnya ya. Model pembimbingan dan pelatihan daring berbantuan MS Team kepada kepala sekolah dalam menyusun program sekolah di 10 sekolah binaan. Isinya bagus, idenya bagus, tapi judulnya mirip PTS gitu, ya. Nah, sehingga bisa saja kita buat lebih singkat, lebih menarik. Misalnya, model aplikasi MS Team tepat program sekolah hebat. Nah, ini adalah ciri-ciri judul best practice seperti itu. Singkat, padat, menarik, tapi sudah muncul ini. Apa toh persoalannya? Kan gitu. Persoalannya apa toh? Oh, ada tentang program sekolah. Mau diapakan toh? Oh, menggunakan MS Team. Gitu. Jadi sudah muncul di situ variabel-variabel yang akan diselesaikan. Demikian pula seterusnya, pengembangan aplikasi penilaian kinerja guru menggunakan model Google Form di sekolah binaan. Kita buat misalnya aplikasi Google Form mudah penilaian guru cerah misalnya. Cerah itu cerdas dan terarah misalnya. Boleh saja cerah ini singkatan, cerdas dan terarah, boleh. Ya, jadi kita akan berkreasi membuat yang seperti itu. Misalnya kalau cerah ini adalah singkatan yang kita maksud, maka kita tinggal beri tanda petik. Sehingga dengan tanda petik ini memberi perhatian bahwa nanti cerah itu adalah singkatan dari cerdas dan terarah. Misalnya, ya ini contoh saja. Nah, demikian pula seterusnya, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, di dalam contoh judul ini, misalnya meningkatkan kemampuan siswa. Ini yang sasarannya siswa, ya, ini yang sasarannya siswa. Meningkatkan kemampuan siswa membuat jurnal misalnya, atau gambar, atau foto, atau kartun selama WFH, selama BDR,
belajar dari rumah, BDR itu, karena kemarin ada yang menanyakan BDR itu apa. BDR adalah belajar dari rumah untuk memperkuat kepedulian sosial. Nah, bisa saja judulnya Siswa Peduli di Masa Pandemi. Menarik. Siswa peduli WFA di masa pandemi berseri. Boleh. Ya. Jadi ini contoh-contoh judul yang nanti bisa Bapak Ibu kreasikan sendiri. Yang penting sudah ada masalahnya dan sudah ada solusinya. Contoh-contoh judul kreatif dari Bapak Ibu mentor ya. Dari Bapak Ibu mentor ini kita akan melihat ya judul sebelum diskusi misalnya Microsoft Teams membuat RPP guruku mantul DC-19 di masa COVID DC-19 itu. Nah, tapi kemudian kita diskusikan berubah misalnya Microsoft Teams betul RPP guruku DC-19 mantul misalnya ya. Uranya Bu Rosilawati ini juga punya ide yang cerdas juga. Bu Nini juga menggunakan apa Bu sarana virtual gratis ya Bu. Carvirtris. Nah, itu juga ide-ide yang bagus kemarin itu. Nah, Vicon kemudi Mas COVID-19 guru-guru kepsek hebat. Nah, bisa dirubah ya. Di sini misalnya Vicon kemudi Mas COVID-19 pas itu kalau menurut Bu Rosilawati adalah persuasif, aktif dan smart, guru kepsek cerdas. Nah, pas ini seperti tadi bisa diberi tanda kutip karena pasnya adalah merupakan singkatan. Nah, jadi bisa saja di sini kalau pasnya disepakati singkatan itu, maka silakan diberi tanda kutip begini, akronim atau singkatan gitu. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu, tetapi nanti tolong jangan berkutat pada judul ya, karena judul bisa dibuat belakangan. Judul bisa dibuat belakangan. Pak Toyib ini sudah kemarin lanjut, Bu Dina ini kemarin guru terampil membuat video tutorial pembelajaran interaktif. Kemudian kita rubah video tutorial pembelajaran interaktif mudah, guru terarah misalnya. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat judul. Bagaimana caranya bisa membuat judul harus ngerti masalahnya apa. Dan apa akan diselesaikan, solusinya apa. Gitu. Jadi harus tahu masalahnya apa. Dengan apa itu akan diselesaikan? Nah, itu baru nanti bisa merumuskan judul. Nah, Bapak Ibu pengawas, ini sistematika menulis laporan best practice itu sama, baik untuk kepala sekolah, untuk guru, maupun untuk pengawas. Di juknisnya pun kita samakan antara peraturan yang untuk guru dan untuk pengawas. Sistematikanya seperti ini, Bapak Ibu. Halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, abstrak atau ringkasan, daftar tabel bila ada, menggunakan tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Lembar persetujuan ditandatangani dan disahkan oleh Kormas. Nah, bab 1 isinya kan pendahuluan tuh sistematikanya. Bab 1 pendahuluan. Apa saja isinya? Nah, di sini latar belakang boleh ya. Jadi di A ini adalah latar belakang karena tidak secara eksplisit kita tuliskan. Coba di sini isinya adalah isinya tentang latar belakang. Oke. Latar belakang. Latar belakang itu apa? Nah, ini ya. Latar belakangnya adalah menjelaskan tentang latar belakang timbulnya masalah. Latar belakang itu menguraikan mengapa masalah itu timbul. Boleh dengan data awal, Bapak Ibu. Data awal itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, ya. Boleh selama hasil observasi, pengalaman pengawas selama di sekolah binaan, silakan itu diceritakan dalam latar belakang. Kemudian pendekatan masalah, kira-kira masalah itu akan diselesaikan dengan apa? Nah, kemudian isinya berikutnya adalah tujuan dan manfaat. Jadi di bab 1 pendahuluan itu cukup isinya latar belakang, rumusan masalah atau pendekatan masalah, tujuan, manfaat. Nah, jadi ini yang bisa dilakukan dalam best practice di bab 1. Cukup singkat. Kemudian bab 2-nya teori atau kajian pustaka. Teori atau kajian pustaka. Nah, teori atau kajian pustaka
itu adalah apa toh teori? Teori itu adalah postulat, konsep, ya, pendapat ahli yang sudah biasa dirujuk oleh banyak orang yang akan kita pakai untuk menganalisis permasalahan yang penyelesaian permasalahan. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, yang namanya sebuah karya ilmiah itu tidak boleh subjektif. Karya ilmiah itu harus objektif. Maka ketika pengawas sekolah menyelesaikan suatu persoalan, menggunakan pendapatnya sendiri agar tidak menjadi subjektif, harus didukung dengan teori. Begitu. Jadi meskipun best practice itu bukan penelitian, teori tetap diperlukan karena ini adalah suatu karya ilmiah. Ciri karya ilmiah adalah ada sistematikanya, ada metodenya, ada teorinya, dan bersifat objektif. Nah, kalau best practice itu tidak ada teorinya, maka itu subjektif. Karena itu pendapatnya pengawas itu sendiri. Pendapat pengawas itu agar menjadi objektif, maka harus ada teori. Nah ini bangunan ilmiahnya seperti itu. Mohon dicamkan betul sehingga nanti tidak ada lagi kebingungan pakai teori apa enggak ya. Best practice itu tetap semua karya ilmiah harus menggunakan teori. Menulis makalah pun harus menggunakan teori karena kalau tidak itu menjadi subjektif. Gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak tidur ini karena jamnya nggak enak. Aman, Prof. Aman. Mudah-mudahan jangan-jangan yang dengerin cuma Bu Nini aja. Aman. Nah, Bapak Ibu, karena mic-nya sedang dimatikan, nggak bisa bereaksi ya. Iya. Jadi di bab 3 Bapak Ibu itu adalah metode pemecahan masalah dan hasil. Ini saya koreksi sekalian dan ada 2. Metode pemecahan masalah dan hasil pembahasan. Oke ya. Metode pemecahan masalah dan hasil pembahasan. Nah, di sini Bapak Ibu, langkah-langkahnya sudah sangat rigid kita tunjukkan sehingga saya berharap Bapak Ibu pengawas itu mudah gitu ya. Apa toh? Metode pemecahan masalah itu adalah langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya termasuk hambatan-hambatannya di sini nih. Hambatan selama best practice itu tuliskan di bagian A ini gitu. Hambatan misalnya tentang waktu, tentang lembaga mana yang membantu, siapa saja yang membantu, silakan dituliskan di sini. Nah, bagian B itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, Bapak Ibu, hasil dan pembahasan inilah yang harus menggunakan teori agar di bagian inilah, bagian B inilah yang menggunakan teori agar karya kita tidak subjektif. Omongan kita ada bangunan teorinya sehingga menjadi suatu karya yang objektif. Baik, yang berikutnya, nah ini ngeheng lagi sebentar. Oke, saya ini aja biar nggak hang. Setiap saya klik admit langsung ngeheng Bu Nini. Jadi tapi banyak admit, Iya. Karena admitnya itu nutupi layar saya. Jadi begitu. Apa saya lepas dari co-host? Saya lepas dari co-host ya. Saya lepas dari co-host ya. Dilepas aja ya Bu. Biar Oke, siap. Oke. Ini saya selalu ketutupan ini admit, orang masuk, tidak orang masuk gitu. Tapi begitu saya klik langsung ngeheng. Oke, Prof. Saya nggak usah di co-host aja. Iya. Ini kan seperti ini nutupi ini. Tapi kalau saya jadi hang. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah simpulan dan saran. Secara singkat Bapak Ibu, ini adalah bagian penunjangnya. Tetap bahwa lampiran itu menjadi hal yang penting. Sekarang saya tekankan adalah foto, karena gini, foto itu kalau bisa masuk diisi di batang tubuh, jangan di lampiran, karena kalau di lampiran kadang-kadang itu tidak penting gitu. Tapi kalau di batang tubuh, foto sebelum, foto sesudah, foto perubahan, foto yang sebelumnya itu akan menjadi cerita yang menarik, itu satu. Yang kedua, akan menjadi
bisa untuk menambah halaman Bapak Ibu kalau khawatir halamannya kurang. Kalau kita punya 10 foto, satu foto setengah halamannya lagi cerita, bahkan ceritanya 1,5 halaman, maka kalau punya 10 foto, sudah punya berapa halaman? 15 halaman. 10 ada berapa? 15 halaman, betul. Kalau punya 10 foto, sudah punya 15 halaman. Sehingga foto boleh masuk di dalam batang tubuh. Bu, selama ini saya udah terlanjur fotonya masuk di lampiran, boleh, nggak apa-apa. Tapi ini saya beri cara agar, demikian pula PTS ya, PTS itu foto kalau masuk di dalam batang tubuhnya akan membantu kita banget gitu. Data, karena foto itu data, bisa bercerita. Nah, bagaimana seandainya best practice itu tidak sengaja? Tidak sengaja itu artinya gini, kita nggak sengaja pengen nulis best practice. Tetapi hasilnya ternyata bagus. Oh ini kalau gitu bisa saya tulis best practice, tapi kok foto-fotonya udah terlanjur nggak difoto ya dulu gitu. Ya, bukti fisiknya udah terlanjur nggak dikumpulin, udah terlanjur lewat. Padahal ini hasilnya bagus banget. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan dengan menggunakan testimoni. Testimoni itu kesaksian. Testimoni, kesaksian itu harus direkam Bapak Ibu. Sehingga tim penilai nanti akan mendengarkan kesaksian dari pihak yang mengetahui proses pelaksanaan best practice. Demikian Bapak Ibu di bagian penunjang secara singkat. Nah, bagi Hen karena masih banyak yang sudah saya lepas Bro. Tapi masih muncul, enggak apa-apa. Saya begini kira-kira terbaca enggak ya, Bu ya? Terbaca ya kalau terbaca ya, oke. Baik. Jadi saya ringkas lagi tadi sistematikanya, kemudian karena nanti masih ada tanya sistematika, kalau gitu sistematika best practice kayak apa? Nah, padahal yang tak bicarakan tadi ya sistematika. Maka kalau kita mulai dari bagian awal ya, tadi oke, ini adalah bagian isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kajian teori, kajian pustaka. Apa beda kajian teori dan kajian pustaka? Kajian teori adalah pendapat ahli, konsep yang sudah biasa dirujuk, yang tujuannya adalah untuk menganalisis pembahasan kita. Menganalisis pembahasan kita terhadap masalah. Kajian pustaka itu adalah mungkin penelitian serupa udah pernah dilakukan, review penelitian sejenis atau review best practice sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Kita mereview itu untuk membandingkan dengan best practice kita, bahwa best practice kita tidak duplikasi. Nah, ini sistematikanya seperti ini, Bapak Ibu. Dari sini sebetulnya materi ini sudah selesai, tapi saya ingin ke contoh ya. Contoh ini adalah panduan Bapak Ibu mengisi LK. Contoh ini adalah panduan Bapak Ibu mengisi LK. Nah, ini persis dari LK yang bentuknya Word, saya copy, saya kutip di sini gitu ya. Nah, oke. Rambu-rambu judul sekali lagi, karena saya kenapa ada judul, karena saya udah mengerti masalahnya gitu ya. Jadi kita harus ngerti masalahnya dulu agar bisa menulis judul. Baik, salah satu contoh saya ambil di sini. Siswa peduli di masa pandemi. Nah, bisa dengan latar belakang diawali dengan menjawab. Kadang-kadang kita menulis itu sulit. Bagaimana ya caranya menulis? Saya sudah di depan laptop 2 jam, tapi kalimat itu nggak keluar-keluar. Nah, kenapa? Karena tidak biasa. Oleh sebab itu, jawab pertanyaan, mengapa saya tertarik memecahkan masalah tersebut? Nah, kenapa? Mengapa? Bagaimana? Itu ditulis dulu. Dengan catatan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LK seperti ini. LK-nya adalah, ini yang saya pindah ke sini. Jadi ini adalah poin-poin yang nanti bakal menjadi alinea, paragraf-paragraf dalam latar belakang. Jadi ini adalah latar belakang, kita menjawab dulu apa mengapanya, kemudian ini ditulis menjadi poin-poin begini. Kenapa selama ini kita sulit menulis? Karena kita tidak mau membuat outline begini.
gitu. Kalau mau membuat outline seperti LK itu, maka berikutnya kita tinggal nulis saja. Misalnya, ini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Kemudian kita mengisi ini, adanya pandemi virus COVID. Ini ceritanya nanti pandemi virus COVID nanti susah ceritanya. Yang bisa diceritakan sekarang adalah anak belajar dari rumah. Oke, diisi dulu di sini gitu ya. Bapak Ibu boleh menuliskan di sini, silahkan gitu. Silahkan diketik aja isinya apa di sini, cerita aja di situ. Setelah itu, oke, sampai mungkin 1 halaman, 2 halaman nggak terasa karena kita punya panduannya. Setelah itu kita mikir lagi, mana lagi ya yang bisa saya isi ya? Oh, kayaknya tugas guru deh. Ini oke, tugas guru ini bisa diisi di sini. Kita ketik aja gitu. Silakan aja menjadi paragraf-paragraf ya. Ini menjadi paragraf dalam latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini poin-poin ini akan menjadi paragraf-paragraf dalam latar belakang. Latar belakang itu nanti Ibu tinggal melanjutkan gitu. Dalam latar belakang ini tinggal melanjutkan. Bagaimana poin-poin ini tidak akan hilang selama ini kita nggak membuat poin-poin begini, sehingga ketika menulis hilang, nutup laptop nggak tahu lagi apa yang akan dilakukan. Kalau misalnya 1 hari kita mengisi 1 hari misalnya mengisi 2 poin ini, atau 1 poin 1 hari anak sekolah di rumah, 1 hari kita selesaikan nih jadi berapa paragraf, jadi 2 halaman atau 1 halaman atau 3 halaman. Kita istirahat, nutup laptop. Maka poin-poin yang lain ini akan muncul gitu, tidak akan hilang. Poin-poin yang lain ini tidak hilang ya. Poin-poin yang lain ini tidak hilang dan Bapak Ibu bisa melanjutkan menulis kemarin apa ya. Oke, aku sudah dapat data nih pandemi Covid nih, aku sudah punya nih datanya. Tinggal kita isikan di sini. Paragraf, isikan ya paragraf dengan data. Data boleh dari media, silakan diambil ya. Boleh dari media baik cetak maupun elektronik, silakan isikan di situ. Nah, maka kalau kita kesulitan mengisi ini, maka dukun dengan data. Maka lanjutannya adalah ada di 1-2 gitu. 1-2 kita punya data. Data apa yang untuk menyambung cerita kita di 1.2 itu? Data global pandemik. Bukti kebijakan surat edaran, surat keputusan tentang WFH, tentang BDR. Terus hasil observasi atau hasil pengamatan pengawas terhadap anak-anak yang sekolah dari rumah, orang tuanya pada ngeluh karena tugasnya banyak. Datanya apa? Data observasi. Data keluhan orang tua dan muridnya bahwa tugas dari gurunya numpuk kebanyakan kognitif. Nah, itu boleh dipakai, ya. Terus kita lihat hasil observasi pemahaman siswa tentang COVID. Kemudian adanya pandemik. Nah, contoh Bapak Ibu adalah di televisi ya. Televisi itu ada namanya citizen journalism ya. Citizen journalism itu tadi pagi saya lihat ada anak SD untuk menghilangkan kebosanan BDR di rumah, dia bernyanyi sama adiknya. Kemudian dikirim. Nah, ini kan suatu terobosan dari jurnalisme ya, jurnalisme warga, citizen journalism. Nah, sama pengawas ini juga akan melakukan terobosan agar tugasnya tidak kognitif terus gitu. Nah, ini di 1.3. Kemudian setelah kita memahami, setelah kita melihat kondisi 1.2 dan 1.3, kesenjangannya apa toh? Nah, kesenjangan karena kondisi 1.2 dan 1.3 itu kesenjangannya apa? Kesenjangan antara harapan dan kenyataan apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bapak Ibu bayangkan, kalau masing-masing poin ini dibuat 1 halaman, ini sudah ada 7 halaman hanya khusus pada poin 1.4. Nah, setelah melihat kesenjangan-kesenjangan itu, kemudian pengawas mau apa? Nah, pengawas memberikan ide-ide, melatih guru, memberikan tugas-tugas. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh pengawas, Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu di bab 1, di latar belakang. Setelah ketemu latar belakang, pengawas mau apa, maka berikutnya adalah merumuskan masalahnya.
Kalau begitu, bagaimana mewujudkan sikap peduli siswa di era pandemi dengan kreativitas berupa, membuat catatan, jurnal, foto, video dari rumah pada masa belajar dari rumah. Terus bagaimana hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian guru dan masyarakat misalnya. Kemudian 1.6 adalah tujuan best practice. Tujuan best practice itu tergantung masalahnya. Kalau rumusan masalahnya 2, tujuannya juga 2. Gitu Bapak Ibu. Nah, selesai bab 1 sampai di sini kita akan melanjutkan bab 2. Nah, bab 2 itu tentang teori. Untuk memudahkan, maka kami pancing. Saya pancing dengan pertanyaan 2.1 ya. 2.1, nama variabel tindakan. Nah, tindakannya apa toh? Saya akan memberikan tugas. Nama variabelnya apa? Terserah nanti di sini mau apa tugasnya memilih misalnya tadi apa membuat gambar atau foto atau video, terserah nanti pilih salah satu ya. Kita akan memilih salah satu, ini hanya contoh ya. Tindakannya itu gambar, foto, video dalam bentuk tugas. Nah, kemudian saya menjelaskan apa tuh yang dimaksud memberikan tugas dalam membuat gambar, foto, video itu. Nah, saya akan memberikan penjelasan kepada guru, menjelaskan materi secara daring tentang ini, tentang pendidikan di masa pandemi. Perkembangan sesuai dengan jenjang siswa. Kepedulian, rasa empati, rasa simpati, kemudian dari rasa empati, simpati itu dibuat foto, dibuat video, sketsa, gambar, kartun, dan sebagainya. Menggunakan aplikasi digital untuk mencegah kebosanan siswa. Nah, setelah itu, berikutnya adalah strategi. Nah, strateginya apa? Nah, strateginya, saya akan melakukan pelatihan, melalui pelatihan, memberikan tugas kepada siswa. Saya melatih gurunya dulu, menjelaskan kepada guru, setelah melatih guru, nanti gurunya akan menugaskan kepada siswa. Jadi, best practice itu karena sasarannya boleh siswa, maka pengawas boleh. Ini sasarannya siswa. Nah, setelah itu, setelah ketemu tindakannya apa, strateginya apa, variabelnya apa, definisinya apa, maka saya akan ketemu teorinya, akan saya cari. Kalau begitu, paling tidak saya harus menguasai konsep atau teori tentang pandemi COVID-19. Dari mana? Pasti baca buku ini, ya. Kalau begitu saya harus menguasai konsep atau teori tentang empati, simpati, dan kepedulian sosial. Kenapa? Karena ini tadi diberikan kepada guru dan siswa. Kalau begitu, saya akan harus menguasai aplikasi digital karena terkait tugas-tugas siswa. Nah, saya harus juga mengerti tentang karakteristik siswa. Karakteristik siswa beda jenjang, beda kelas, dan sebagainya ini tentu berbeda. Nah, jadi singkatnya adalah ketika kita ingin mencari teori apa yang akan kita pakai, maka itu dimulai dari menjawab pertanyaan-pertanyaan di 2.1, 2.2, dan 2.3. Nanti kita harus mencari buku-buku itu gitu. Buku boleh online ya Bapak Ibu, boleh online, tidak harus beli buku di toko yang buku hard print, tapi online juga boleh. Nah, bab 3 ini adalah nanti kalau kita sudah melakukan action, kita harus menjelaskan langkah-langkahnya, karena bab 3 tadi kan ada 2. Yang pertama adalah langkah-langkah masalahnya, yang B-nya adalah hasil. Nah, langkah-langkahnya sudah bisa digambarkan, sudah bisa dideskripsikan ya. Langkahnya apa saja di sini ya? Langkahnya mendeskripsikan apa, hasilnya kurang seperti apa. Dari kondisi yang seperti ini hasil evaluasi diri ya. Dari kondisi yang begini, pengawas mau apa? Nah, ini langkahnya sudah harus jelas. Jadi ini yang nanti bisa dikerjakan adalah 3.2, 3.1, 3.2 ini sudah bisa dikerjakan nantinya. Tapi untuk selanjutnya di 3.3, 3.4, 3.5 itu setelah hasilnya jadi. Baru nanti bisa diisikan. Nanti kita akan diskusikan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan, udah nggak sabar rasanya pengen tanya, tapi sedikit lagi Bapak Ibu, 1 bab lagi. Ya, nah
Bab penutup ini yang masih banyak salah, Bapak Ibu. Simpulan dan saran. Simpulan itu bukan mengulangi hasil, ya, bukan mengulangi meringkas hasil, tetapi simpulan itu adalah dialog pengawas dengan temuan-temuan datanya dan teori yang dipakai. Nah, contohnya ini saya buat tadi malam, mudah-mudahan sudah memenuhi, tetapi ini contoh saja ya, contoh menarik simpulan. Misalnya tadi kan masalahnya bagaimana mewujudkan sikap peduli di era pandemi dengan kreativitas berupa gambar, foto, video, dan sebagainya ya, dengan menggunakan aplikasi digital. Deskripsi pembahasannya antara lain, guru mulai memperkenalkan berbagai macam aplikasi digital yang dapat dipakai oleh siswa untuk membuat tugas selama BDR. Tugas-tugas guru yang selama ini lebih banyak aspek kognitif mulai bergeser pada aspek keterampilan dan aspek afektif. Siswa dapat mengekspresikan rasa dan pemikirannya tentang COVID-19, tentang rasa peduli, rasa simpati, rasa empati melalui aplikasi digital yang sesuai pilihan siswa, jadi apa dengan gambar, dengan video, dan sebagainya, itu untuk mengatasi kebosanan siswa. Hasil pekerjaan siswa tersebut diunggah, dipresentasikan dalam aplikasi digital, nah yang sesuai. Dengan demikian, siswa merasa gembira dan tidak bosan setelah berbulan-bulan belajar dari rumah. Simpulannya tentu tidak mengulang lagi, tentunya pembelajaran selama masa BDR lebih kreatif. Ya, misalnya itu simpulannya. Kenapa lebih kreatif? Karena menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena siswa dapat mengekspresikan rasa secara menggunakan aplikasi digital, sehingga memicu kepedulian siswa tentang pandemi. Dengan demikian, kebosanan siswa teratasi karena tugasnya tidak hanya bersifat kognitif, tapi juga bersifat afektif. Nah, ini adalah contoh antara simpulan dengan analisis atau pembahasan. Tentu di deskripsi ini lebih panjang, ya, ceritanya lebih panjang. Maka simpulannya bisa lebih pendek, lebih singkat. Kira-kira itu, kemudian bagian penunjang, ya. Bagian penunjang, ini contoh menuliskan bab 3 ada 2 bagian, tadi jelas seperti langkah-langkahnya ini ya, ini dari pertanyaan kemarin, angkatan kemarin. Nah ini bab 3 bisa dibuat seperti ini, silahkan. Kemudian di best practice itu bisa dibuat buku, ya best practice bisa dibuat buku, Bapak Ibu. Tentu kalau dibuat buku, sistematikanya berbeda dengan sistematika bukunya, ya. Best practice sistematikanya seperti ini, buku tentu nggak boleh judulnya pemecahan masalah, gitu nggak boleh, ya. Tentu di sini dibuat misalnya pendahuluan, diambil dari mana? Bab 1 best practice. Kajian teori diambil dari mana? Bab 2 best practice. Bab 3 tidak bisa pemecahan masalah judulnya, langsung strategi pengawas untuk apa? Guru pemula misalnya, karena ini judulnya adalah best practice-nya adalah e-mentoring video pembelajaran tepat guru pemula hebat. Nah, bukunya bisa berjudulnya boleh sama atau video pembelajaran untuk guru pemula. Nah, sehingga bab 3 yang pemecahan masalah ini kita sudah mulai pada poin-poin apa yang kita pecahkan. Strategi pengawas untuk guru pemula. Bab 4-nya e-mentoring pembelajaran. Bab 5-nya kompetensi guru pemula. Nah, ini adalah judul-judul dalam buku ketika kita tulis dari best practice. Kemudian angka kredit Bapak Ibu. Angka kreditnya adalah laporan best practice-nya itu mendapat angka kredit 2,5. Kalau dibuat buku dengan sistematika ini tadi, dengan sistematika yang seperti ini, dibuat buku, gagasan tidak usah nasional, tingkat tidak nasional aja nilainya 7. Kemudian ditulis dalam jurnal ilmiah, kalau tingkat nasional 4, tidak nasional 3,5. Kemudian kalau dipresentasikan sebagai narasumber, Bapak Ibu diundang sebagai pembicara, minimal tingkat kabupaten kota, bukan di MGMP, tapi di mungkin forum-forum ilmiah yang lain, nilainya masih 2,5 lagi. Bayangkan, 2,5, 7, katakanlah kita pakai yang bawah aja, 2,5, 7, 3,5, 2,5. Udah ada berapa ini? 5, 12, 15,5. Hanya satu action. Kita sudah dapat nilai 15,5. Itu naik ke 4D udah bisa, Bapak Ibu. Nah, jadi kira-kira seperti itu tentang best practice. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang ingin bertanya. Mohon maaf jika penjelasannya
terlalu cepat mungkin atau terlalu monoton, tetapi memang inilah kesulitan kita kalau tidak ketemu langsung. Tetapi apa? Mari kita diskusikan bersama. Monggo Bu Nini, teman-teman yang ingin bertanya, saya siapkan dua alat tulisnya. Oh iya, ya. Sambil menunggu tulisan Prof buat catatan. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 penanya lewat raise hand. Kemudian yang chatnya saya cek dulu. Chatnya, oh ya, enggak ada. Berarti kita pertanyaannya kita ambil dari raise hand Ibu dan Bapak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penanya. Itu dari Pak Pandi, kemudian Pak Suwaidin, Pak Suroso. 3 dulu ya. Prof, 1 dijawab, apa 3? Dijawab aja, satu-satu langsung dijawab, Ibu. Oke, baik, siap. Oke, siap, Prof. Sekarang Pak Supandi. Pak Supandi silahkan bisa di-unmute. Ya, silakan, Pak. Terima kasih. Prof, yang saya hormati, ini saya ingin bertanya tentang landasan teori. Yang saya tanyakan itu untuk landasan teori itu memakai buku yang terbitan berapa tahun. Itu satu. Yang kedua, apakah harus memakai footnote dalam pembuatan best practice itu? Untuk sementara itu, Prof. Terima kasih. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bu Nini langsung saya jawab, Bu Nggih, Nini. langsung, Prof. Ya. Ya, oke. Teman-teman, misalnya tidak bertanya, tapi kok merasa pertanyaan ini juga bermanfaat untuk kita, maka teman-teman harap memperhatikan, gitu ya. Jadi begini, Bapak Ibu semuanya, khusus untuk pengembangan profesi pengawas dan guru, di dalam Juknis dan Permenpannya tidak disebutkan teori itu harus mengutip buku berapa tahun terakhir. Kenapa? Karena ini bukan tesis, bukan disertasi, bukan skripsi. Ini adalah pengembangan profesi guru, pengawas, yang pengawas itu ada letaknya di Indonesia bagian Buton sana. Di Indonesia bagian bau-bau Nagekeo Bajawa yang mungkin untuk akses internet aja susah. Bahkan Nagekeo itu baru ada listrik, belum ada listrik malah ketika ke sana tahun 2015 tuh belum ada listrik, nggak tahu sekarang mudah-mudahan udah ada. Nah, jadi Pak Supandi, ya, buku yang terbitan tahun berapapun diizinkan, dibolehkan. Kenapa? Karena kita tidak akan menyulitkan guru dan pengawas. Begitu ya Pak, baik untuk guru maupun untuk pengawas. Di dalam Juknis, di dalam Permen tidak kita atur. Kenapa? Nanti kalau diatur, guru, pengawas akan beralasan lagi. Kita nggak bisa nulis, Bu, karena nggak punya buku yang terbitan terbaru. Nah, nanti beralasan gitu lagi, ya. Jadi, bahkan kita membaca buku secara online boleh, Pak Supandi, ya. Kita baca buku secara online. Jadi kita membuka Google, ketemu buku, PDF, diunduh, dibaca secara online boleh. Kira-kira itu tentang tahun, kemudian memakai footnote. Nah, ini tergantung model tulisan, Pak. Kalau kita ikuti apa Asosiasi Psychological of America, itu nggak pakai footnote, gitu. Tapi kalau kita mengikuti yang lain, misalnya model Inggris, model England, model Eropa, itu pakai footnote. Tergantung kok mau pakai yang mana. Bebas, ya bebas. Mau pakai apa? Association Psychological of America, boleh. Mau pakai yang footnote, boleh. Mau pakai endnote juga boleh. Jadi ada endnote, ada yang sesuai dengan apa. Tergantung kenyamanan Bapak Ibu menggunakan itu. Dari kita mengerti itu. Nah, pasti di tulisan-tulisan ilmiah bisa di-download ya. Di cara menulis ilmiah sesuai dengan, nah itu nanti di Google akan ketemu itu. Dengan Association Psychological of America akan ketemu begitu. Gitu ya Pak Supandi ya. Prof, satu lagi Prof. Tidak dibatasi dengan jumlah halaman ya.
untuk Dibatasi, Pak. Minimal dibatasi. 40 halaman. Maka tadi saya kasih strategi minimal 40 halaman di luar lampiran, Pak. Minimal Baik. 40 halaman di luar lampiran. Oleh sebab itu tadi saya kasih strategi. Foto itu bisa masuk di dalam isinya. Kalau isi, maka paling tidak kita akan punya cerita tebal di situ. Fotonya Ya, setengah ya. bisa 2 halaman, 3 halaman. Gitu ya. Ya. Baik. Gitu Pak Supandi, sudah Terima jelas? kasih, Prof. Ye, sama-sama Pak. Ya. Oke, lanjut ya, Prof. Satu lagi ya, Ye, Prof. Bu Ye. Nini. Pak Swaidin, silakan Pak Swaidin. Pak Swaidin bisa meng-unmute. Dipersilahkan. Pak Swaidin. Ya. Ya, terima kasih Iya, Pak. Bu Prof. Marheni dan Ibu Ninik. Saya betul-betul sangat terinspirasi dengan materi yang luar biasa ini. Kebetulan saya, Prof, sedang melakukan pembinaan terhadap guru-guru binaan yang bermasalah pada kenaikan pangkat PTK dan beberapa banyak guru-guru binaan saya yang ditolak PTK-nya. Nah, kebetulan saya sekarang sedang bergabung dengan tim reviewer IKIP PGRI Bali. Saya di dalamnya sebagai tim reviewer. Nah, dalam kegiatan kami ini terbagi 3 kelompok. Pertama adalah pembinaan menulis artikel. Saya termasuk di kelompok pembinaan guru dalam menulis PTK yang bermasalah, guru-guru bermasalah tadi yang gagal naik pangkat. Tapi syarat yang diberikan oleh IKIP PGRI Bali itu adalah mereka yang telah memiliki PTK, baik yang telah ditolak maupun yang sedang membuat, yang sudah dibuat. Jadi tugas kami ini adalah membina mereka bagaimana PTK itu bisa lolos angka kredit. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Saya tidak berpikir untuk best practice. Nah, setelah saya mendengar itu tadi itu ternyata saya rasanya bisa saya best practice karena begini. Ada kendala terhadap peserta yang ikut itu. Mereka rata-rata meminta contoh karena kami ini adalah PTK yang tidak yang gagal diperiksa karena banyak kesalahan. Nah, akhirnya saya juga terinspirasi, Bu Prof. Dengan contoh ini saya rasa tidak ada masalah karena tugas pengawas itu memberi contoh. Jadi saya berkolaborasi dengan IKIP PGRI Bali untuk mendapatkan satu saja contoh penulisan PTK yang lengkap dan sudah lolos nilai. Kebetulan saya juga punya satu. Nah, itu dari situ kami bagikan itu satu saja atau 2, bagikan jadi judul yang sama. Pertanyaannya apa ini? Ya, sebagai contoh. Sekarang pertanyaan saya, apakah guru binaan saya itu yang saya bawa ke grup pembinaan di IKIP PGRI Bali itu yang ada bergabung guru-guru lain juga di Indonesia, apakah saya bisa menjadikan sebuah best practice? Bu Prof, itu pertanyaan saya. Dan judul yang saya pilih mungkin Bu Prof bisa meluruskan, teknik chat mosi menggairahkan guru menulis PTK yang baik dan benar. Nah, terima kasih Bu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Monggo, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Lanjut. Baik, Bu Nini. Terima kasih. Prinsipnya yang Bapak lakukan itu bisa ditulis best practice. Yang menjadi tidak bisa adalah itu dilakukan di universitas dan untuk guru-guru di luar binaan Bapak. Best practice itu gabung Bu Prof. Semua binaan saya bawa ke sana. Pak. Fokusnya harus semuanya. Pak. Oh ya. Ya. Fokusnya harus sekolah binaan Bapak, ya. Oh ya. Fokusnya sekolah binaan Bapak,
minimal itu 2 sekolah kalau semua gurunya yang dilatih. Nah, jadi Bapak gitu. pada sekolah binaan Bapak. Kemudian pembinaan itu tidak bisa sekali, Pak. Jadi pembinaan itu sampai hasilnya mencapai yang bisa betul-betul menyusun PTK atau best practice yang memang bagus. Dan hasilnya, katakanlah Bapak di sekolah binaan melatih 20 guru misalnya. 20 guru melatih binaan, misal itu contoh, Pak. Bapak boleh menolak. Nah, jadi misalnya 20 guru. 20 guru Bapak latih caranya membuat PTK, maka yang berhasil membuat PTK sukses dan naik pangkat itu ada 15 orang. Lah itu best practice-nya berhasil. Tapi kalau Bapak latih, ternyata yang bikin PTK cuma 4. 4 itu nggak ada yang lolos, dan itu best practice Bapak tidak berhasil. Bukan best practice. Gitu ya. Betul. Gitu ya, Pak ya. Ya, Prof ya. Oke, Bu Prof. Ya. Baik, kita lanjut ya, Prof ya. Ya. Sekarang Pak Suroso. Silakan Pak Suroso. Berarti harus Pak Suroso. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, Profesor. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Salam hormat juga kepada moderator dan teman-teman semua. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Profesor, dalam mengawali kegiatan kami di masa pandemi, di akhir bulan Maret itu, kami melangkah mengikuti surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang salah satu isi poin pentingnya adalah pengawas melakukan pemantauan sehingga nanti kepala sekolah dan guru membuat rekapitulasi hasil pembelajaran jarak jauhnya mingguan. Profesor, misalkan salah satu contoh di bulan April itu di minggu pertama guru kemudian diketahui oleh kepala sekolah melakukan laporan hasil pembelajarannya dalam 1 minggu itu. Sudah barang tentu menyesuaikan dengan jadwal yang terkait dengan era pandemi, kemudian masa pandemi. Kemudian sampai minggu kelima di bulan April itu sudah barang tentu untuk sekolah mengirimkan laporan itu ada komunikasi yang intens di grup, bukan melalui Zoom, tapi melalui grup WA gitu, grup WA antara pengawas dengan kepala sekolah. Kemudian di akhir minggu kepala sekolah mengirimkan tagihan-tagihan rekapitulasi tagihan dari guru tersebut. Dalam hal ini maka secara data pengawas memiliki data pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu, bahkan di seluruh sekolah binaannya. Bahkan kalau dikumpulkan itu bisa sampai puluhan halaman atau ratusan bahkan begitu. Kemudian yang saya tanyakan, apakah data tersebut bisa digunakan sebagai judul atau sebagai best practice dari sisi pemantauan dan tagihan. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah di dalam bab 2 best practice itu ada kajian pustaka atau kajian teori. Yang saya tanyakan, apakah ada urut-urutan kajian teori tentang yang disampaikan di bab 2, yaitu misalkan urut-urutannya yang pertama adalah jurnal. Sumbernya dari jurnal, baik internasional sampai ke jurnal lokal. Kemudian urutan yang kedua adalah buku atau e-buku. Kemudian urutan berikutnya, link atau blog apakah boleh? Blognya, link sudah boleh. Blog pembelajaran apa boleh dijadikan sebagai sumber? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah di dalam penomoran, Prof. Di dalam penomoran itu kalau saya membuat PTS atau PTK biasa menggunakan penomoran misalkan bab 2 kajian pustaka atau kajian
teori. Saya menggunakan A, B, C, kemudian anak-anak dari A itu 1, kemudian anak-anaknya 1 dalam kurung dan sebagainya. Itu yang itu. Kemudian di bagian penutup Profesor bab 4 itu yang saya masih belum sampai pemikiran saya, pemahaman saya. Apakah di bab 4 itu, di bab 4 kan kalau best practice itu penutup. Di penutup itu poinnya adalah A dan B-nya apakah simpulan dan saran, itu yang pertama. Yang kedua, apakah simpulan, refleksi, dan rekomendasi. Jadi kalau jadi A-nya simpulan, B-nya refleksi, C-nya rekomendasi. Begitu saja, Profesor. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Prof. Oke, terima kasih. Pak Suroso, jawaban yang pertama adalah peran pengawas di situ tidak kelihatan melakukan apa-apa, ya, sehingga tidak bisa ditulis menjadi best practice. Pengawas hanya memantau lewat WA group, tidak melakukan apa-apa, setoran kerjaan maksudnya, ya, jadi tidak melakukan apa-apa itu tidak bisa ditulis menjadi best practice karena best practice itu melakukan sesuatu, mentreatment dengan tindakan. Jadi kalau hanya memantau lewat WA group itu tidak bisa dibuat best practice pengawas. Urut-urutan teori, apakah buku jurnal ini bukan disertasi, bukan tesis, bukan skripsi, jadi bebas. Mau ngutip dari buku dulu, jurnal dulu, campur aduk, boleh, tidak masalah. Kemudian penomoran bebas, pakai cara Romawi boleh, mau pakai cara Arab boleh, cara Arab itu bab 2, kajian teori 2.1. Nah, itu cara Arab, ya. Jadi silakan, mau pakai cara Arab, mau pakai cara Romawi, silakan, boleh. Itu ya Pak, pertanyaannya panjang, jawabannya singkat. Bab 4, Bu. Bab 4, Prof. Bab 4. Oh, bab 4 sudah nampil, saya ulang. Simpulan saran atau simpulan penutup. Boleh Pak, jadi bab 4 itu memang isinya adalah simpulan dan saran. Rekomendasi, refleksi, dan sebagainya itu sebetulnya adalah dari masing-masing kaidah selingkung yang menginginkan tulisan kita. Kalau kita mengikuti kaidah selingkungnya siapa? Si A, maka silakan ikuti ke sana. Tapi untuk best practice sesuai dengan Permendikbud 143, penutupnya berisi simpulan dan saran. Itu ya Pak. Oke. Nuwun, Prof. Oke, sami-sami Pak. Monggo Bu Nini. Bu Nini, halo? Nggih. Halo Pak Ahmad Munir. Pak Ahmad Munir. Ahmad Munir, coba saya buka. Halo Pak Ahmad Munir. Halo Pak Ahmad Munir. Nggih, ya silakan Pak. Ya. Ini Bu Profesor. Ya. Kami ingin mengkonfirmasi masalah kegiatan pengawasan yang bisa menjadi praktis di slide 5, Bu Profesor. Jadi dikatakan bahwa beberapa kegiatan kepengawasan itu salah satu contohnya misalnya kita memberikan pembinaan terhadap guru ataupun kepala sekolah berkait dengan program sekolah itu bisa dijadikan best practice. Terkait dengan itu satu ciri dari best practice tadi disampaikan bahwa ada masalah, kemudian ada tindakan, kemudian ada hasil. Bu Profesor, ingin kami sampaikan bahwa kalau demikian mohon bertanya tentang judul yang mungkin bisa kami angkat untuk menjadi sebuah best practice. Kami melakukan pembinaan terhadap guru di dalam melaksanakan penelitian tindakan
berhubungan dengan penulisan PTK, Bu Profesor. Jadi melalui sisau, bagaimana mungkin rumusan bisa digunakan dalam pembuatan judul best practice. Terima kasih, Bu Profesor. Ya, monggo Prof. Pak Munir, sekali lagi saya tidak akan membuatkan judul Bapak. Ya, Bapak sudah ngerti masalahnya. Di sini Bapak masalahnya adalah pembinaan menulis PTK. Menulis PTK itu menggunakan sisau. Nah, silakan dirumuskan. Bagaimana cara merumuskannya? Nah, Bapak buka di sini, ya. Bapak buka di sini. Mohon ini dibaca lagi nanti, Pak. Nanti ini kan contoh-contohnya udah ada, Pak. Nah, jadi kan Bapak tinggal menganalogikan ke situ. Ya kan? Bapak silakan rumuskan di sini. Jadi saya nggak akan buatin. Kalau orang 60 tak buatin semua pelatihan. Misalnya kan bisa siswa hebat, PTK, guru tepat. Misalnya kan bisa. Terima kasih. Contoh saja, ya. Atau siswa PTK guru meningkat, misalnya. Atau siswa hebat, PTK guru meningkat. Itu kan juga bagus, ya. Baik, begitu Bu Nini. Mohon nanti menyusun sendiri, berlatih menyusun judul sendiri. Jangan saya yang membuatkan judul. Pak Munir sudah bagus, Pak Ahmad Munir sudah ketemu tentang variabel judul. Nanti tinggal ditulis Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak kan sudah punya apa toh yang ingin diselesaikan? Oh, membina guru menulis PTK. Apa toh tindakan yang dilakukan melalui sisau. Nah, terus judulnya apa? Lah kan tinggal gampang, Pak, buat judulnya. Gitu ya, Pak Munir, ya? Ya. Tadi sebenarnya udah diingatkan teman-teman supaya tidak minta judul. Itu ya, kita mengarahkan. Ya, siap. Ya, masih ingat Ya, terima tadi kasih, ya? Bu Profesor. Baik, ya. Berikutnya Pak Abdul Latif ya. Ya. Silakan Pak Abdul Latif. Ya, Pak Abdul Latif, ya. Bisa sambung Pak Abdul Latif? Pak Abdul Latif sudah di unmute ini. Halo? Pak Abdul Latif? Oke. Enggak mungkin masih sinyal. Halo? Bu, ada chat dari Pak Sumai, Bu. Coba chat Sumai. Chat. Saya akan jawab chatnya Pak Sumai ya, Bu. Oh, baik, Prof. Ya. Baik, Pak Sumai. Saya tak mencari posisi yang enak. Ya. Nah, seharian online, Bu, menelangi laptop sampai ya. juga saya. Dari chat dulu ya, Pak, dibaca oleh Prof. Seni langsung. Dulu ya, Bapak Ibu, ada chatnya Pak Sumai, saya akan mencoba menjawab. Pak Sumai, apa bedanya best practice dengan makalah? Nah, bedanya best practice dengan makalah, kalau best practice itu adalah tadi sudah saya jelaskan, best practice itu ya bisa ditulis dalam makalah. Coba saya akan berbagi PowerPoint yang kemarin baru saya buat ya, ketika ada pelatihan ada paparan forum ilmiah. Nah, Pak Sumai, ini adalah sistematika makalah. Nah, makalah itu ditulis dari apa? Makalah itu ditulis dari penelitian, boleh. Makalah itu ditulis dari gagasan, boleh. Nah, best practice ada di mana? Best practice ada di gagasan. Tapi laporan best practice sendiri, sistematikanya sendiri, angka kreditnya sendiri. Makalahnya ditulis lagi, dapat angka kredit sendiri kalau dimuat di jurnal atau dipresentasikan. Gitu Pak Sumai. Best practice kita, laporannya nilainya 2,5. Kalau diringkas, ditulis menjadi makalah, boleh model ini, boleh model 2, boleh model 1, maka kalau itu dipresentasikan, nilainya 2,5. Kalau itu dimasukkan dalam jurnal, nilainya 3,5. Jadi best practice-nya dapat nilai, ditulis menjadi makalah, dipresentasikan dapat nilai, ditulis menjadi makalah atau artikel dimasukkan dalam jurnal, mendapat nilai sendiri. Modelnya mana? Bisa model yang tengah ini, bisa model yang kedua ini. Gitu Pak Sumai, mudah-mudahan masih nyimak. Nah ini kalau yang makalah hasil penelitian.
Begitu ya Pak Somai ya, mudah-mudahan menyimak ini. Oke Bu Nini lanjut. Lanjut raise hand tadi ya. Tadi Yeah. Pak Abdul Latif apa sudah ada di sini? Pak Abdul Latif? Sudah. Oke, silakan. Ya, Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Profesor sama Ibu Nini, makasih. Mohon maaf, saya Ibu Profesor baru 3 bulan jadi pengawas. Oke. Oke, tetapi mohon maaf, jadi semua kegiatan-kegiatan daring itu sudah kami laksanakan, Vikon dan sebagainya, baik dengan kepala-kepala sekolah binaan maupun guru-guru mapel mata pelajaran sebagai pengawas mata pelajaran. Bahkan mohon maaf sudah di Kabupaten Dompu, lain dengan teman-teman Pak Suroso, kemudian ada Pak Korwas kami Pak Suwaidin, itu sudah pengalaman semua Pak. Jadi kami ini baru 3 bulan, tetapi kami di Kabupaten Dompu yang baru-baru itu sudah banyak membuat link-link dari Google Form, Google Dokumen segala untuk memantau secara daring Ibu Profesor. Pertanyaan kami ada 2. Yang pertama, apakah kami walaupun baru 3 bulan bisa menyusun best practice? 1. Yang kedua, dari data yang kami kirim ke sekolah-sekolah, baik ke kepala sekolah binaan maupun ke guru-guru mata pelajaran, kami sudah bisa mengambil kesimpulan. Karena kami sudah melaksanakan itu sekitar 5 kali untuk mengirim link-link ke sekolah-sekolah binaan. Artinya dari link-link itu kami sudah bisa menyimpulkan bahwa utamanya yang jadi temuan kami adalah, khususnya kami pribadi, walaupun teman-teman di kabupaten juga sama seperti itu. Yang pertama kami menyimpulkan bahwa dari seluruh guru-guru mapel maupun kepala sekolah, itu kebanyakan hampir 70% menggunakan media WA. Yang tentunya mohon maaf karena kebetulan kami dulu sebelum jadi pengawas guru IT. Jadi kalau fitur-fitur yang ada di WA itu mungkin belum bisa menjamin pelaksanaan daring yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah itulah yang mungkin akan menjadi permasalahan yang akan kami angkat di dalam best practice itu Pak Ibu Profesor. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Pak Abdul Latif, pada prinsipnya Bapak baru menjadi pengawas 3 bulan. Syukurannya mana Pak? Syukuran dulu toh Pak? Nah, jadi boleh Pak, boleh melakukan best practice ya. Boleh melakukan best practice, yang penting hasilnya itu menyelesaikan persoalan di sekolah binaan Bapak. Hasilnya luar biasa, hasilnya bagus. Jadi Bapak boleh mulai menyusun best practice. Kalau kemarin sudah melakukan, lanjutkan aja. Kemarin kan sudah melakukan tuh, selama 3 bulan jadi pengawas ini sudah melakukan. Silakan itu dilanjutkan, ditulis menjadi best practice kalau hasilnya itu memang bagus. Kalau hasilnya itu luar biasa. Gitu ya Pak. Jadi ya boleh-boleh saja melakukan best practice. Bu Profesor, bukan. Jadi dari kesimpulan itu kami menarik kesimpulan permasalahan gitu. Bahwa media yang digunakan terlalu banyak pakai WA. Di mana WA ini kan fitur-fitur untuk pembelajaran kurang mendukung gitu. Apakah itu bisa menjadi permasalahan di dalam best practice? Nah, Bapak mau menyelesaikan dengan apa? Jadi kalau best practice itu kan menyelesaikan persoalan. Menyelesaikan persoalan itu, terus Bapak akan melakukan dengan apa? Nah itu yang penting. Jadi, untuk mengganti WA yang Bapak anggap tidak efektif, itu Bapak akan melakukan dengan apa? Gitu. Best practice-nya itu di situ. Itu ya Pak ya. Makasih banyak. Oke ya, udah lega ya. Sekarang Pak, ini kok bapak-bapak semua ya? Tidak ada. Pergi kemana ya? Nah, ya ibunya pergi kemana ini? Ini Pak Muakhlan. Pak Muakhlan, silakan Pak Muakhlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Prof dan Ibu Nini. Saya dari Lumajang, Jawa Timur. Yang saya tanyakan gini, Ibu Prof, yang pertama, di awal tadi disampaikan bahwa
best practice itu minimal fokusnya 2 sekolah binaan. Nah, selama ini kami membuat best practice itu dicari dari sekian banyak itu mana sekolah yang terbagus, akhirnya hanya 1 lembaga yang saya lakukan. Misalnya yang dulu itu misalnya penyusunan RPP K13 punya cara sendiri di masing-masing lembaga. Tapi dari sekian banyak mana yang paling bagus, maka itu yang saya angkat sehingga hanya 1 lembaga. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan rumusan masalah. Rumusan masalah di best practice itu apa sama dengan di PTS? Jadi berbentuk pertanyaan. Ini yang saya tanyakan. Apakah punya model yang tersendiri? Termasuk selama ini untuk simpulan yang saya buat di PTS itu memang ada simpulan dan saran gitu. Jadi kalau kami hanya nulis simpulan saja, berarti itu sudah cukup, tidak ada saran. Apa begitu, Bu? Terima kasih. Ya, monggo, Prof. Baik, Pak Muaklan. Ini saya luruskan dulu nih. Ini kok jadi aneh nih, Pak Muaklan ya. Jadi pola pikirnya jangan begitu, Pak Muaklan. Bukan berarti sekolah yang bagus hasilnya terus Bapak tulis jadi best practice, bukan begitu. Tapi Bapak melakukan sesuatu dulu, nanti hasilnya yang bagus itu yang ditulis. Bukan Bapak lihat sekolah itu sudah punya RPP yang bagus-bagus, ternyata yang paling bagus hanya 1 sekolah, bukan. Bapak melakukan treatment dulu, melakukan tindakan dulu, melakukan langkah-langkah pemecahan masalah dulu pada 2 sekolah. Itu udah dikunci di situ. Minimal 2 sekolah. Jadi bukan hasilnya ada dulu terus Bapak pilih terus tulis jadi best practice. Bukan, kebalik itu. Jadi Bapak lakukan sesuatu dulu pada 2 sekolah. Nanti kalau hasilnya itu bagus, nah itu yang ditulis menjadi best practice gitu. Bukan yang sudah ada terus ditulis, enggak, Pak, ya. Jadi melakukan dulu minimal di 2 sekolah, kemudian hasilnya lihat seperti apa. Kemudian berikutnya adalah mana tadi tentang rumusan masalah. Tentang simpulan. Apa, Pak? Sebelum simpulan rumusan masalah. Rumusan masalah. Apakah sama? Ya. Rumusan masalah, Pak, baik PTS, PTK, best practice masalah yang namanya rumusan masalah dalam kalimat tanya. Itu rumusan masalah. Ya. Rumusan apapun dalam kalimat tanya. Tadi contoh saya juga dalam kalimat tanya, Pak. Ya. Kemudian penutup, Pak, itu tidak hanya simpulan. Tadi kan simpulan dan saran, Pak. Di dalam PowerPoint juga simpulan dan saran. Ya. Tidak hanya simpulan, Pak. Di PowerPoint isinya adalah simpulan dan saran. Jadi ini Bapak di bab 4, ini tadi sudah saya tunjukkan caranya. Kalau yang saya contohkan kan caranya menarik simpulan. Tapi di PowerPoint-nya itu lengkap, isinya adalah simpulan dan saran. Ini Bapak ya, kelihatan enggak ya? Oh ya Bu. Oke, kelihatan teman-teman. Nggih. Simpulan dan saran ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke, gitu ya Pak. Nggih. Oke Bu Nini. Nggih, oke. Ini yang raise hand kan sudah habis nih. Ini saya berikan. Kalau yang nggak ada, ngerjakan LK mereka. Oke, betul. Prof, kayaknya kita batasi deh, Prof. Kalau nggak begitu nanti nggak ada hasil. Gitu ya, Prof ya? Betul. Baik. Oke. Baik, Ibu dan Bapak, untuk sesi penyajian itu sudah cukup gamblang. Tanya jawabnya menurut saya juga sudah mewakili. Tampaknya teman-teman masih berkutat gitu ya pada permasalahan-permasalahan yang itu mungkin tidak menjadi masalah ketika sudah bekerja. Begitu. Oleh karenanya kita sudah harus menuju kepada kegiatan kita untuk bekerja melalui lembar kerja, LK. Tapi prinsipnya begini, lembar kerja itu tolong tidak dipahami sebagai tugas, tapi dipahami sebagai upaya kita untuk berkarya. Ya, panduan.
Oke, panduan untuk berkarya. Nah ini Ya. Prof memberikan share, monggo Prof. Nah, jadi betul Bu Nini langsung jelaskan aja nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu begini, Bapak Ibu semuanya sudah punya link tentang LK. Nah LK ini saya contohkan, misalnya judulnya pakai tadi yang ada di PowerPoint saya tadi. Nah sehingga kalau judulnya seperti itu, maka ini. Tapi nanti Bapak Ibu tuh tidak berhenti di sini. Bapak Ibu tuh mengisi nanti menjadi panduan ini. Kira-kira di latar belakang itu isinya apa saja toh? Lah isinya ini ya, isinya macam-macam ini. Sehingga nanti ini dijadikan pedoman. Jadi LK itu adalah panduan untuk menulis paragraf-paragraf dalam laporan best practice. Begitu ya Bapak Ibu. Sehingga sekarang Bapak Ibu harus bekerja mulai mengisi di 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Begitu ya Bu Nini, monggo Bu Nini pandu, silakan. Baik. Teman-teman, strategi kita begini. Hari ini fokus kita itu sebenarnya menyusun bab 1. Bab 1, betul. Bab 1. Bab 1 itu kalau dituliskan di dalam naskahnya best practice itu sebagai bab pendahuluan ya, bab 1 itu pendahuluan. Biasanya sebelum ibu bapak itu menuliskan sebuah karya, itu pintu masuknya itu adalah latar belakang masalah. Seringkali yang dialami penulis dari sekian menulis karya, itu yang paling sulit itu adalah menulis latar belakang. Itu yang paling sulit. Maka di LK itu dituntun. Tuntunannya itu pada LK. Itu ya. Nah, tuntunan pada LK itu saya contohkan begini. Saya contohkan di Sembero masih tidak di mood, Bang. Ya. Arya. Ini. Nah, waktu mengunduh materi yang tadi disampaikan Pak Agus, gitu ya, itu bisa di link atau di QR code, gitu ya. Ibu Bapak akan melihat ada format ini. Ini namanya lembar kerja best practice, gitu ya. Nah, pada prinsipnya begini. Ini saya ambil contoh begini. Di dalam penulisan pendahuluan di bab 1, ya. Bab 1 itu isinya itu ada 4 di best practice. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan best practice. Yang keempat, itu manfaat best practice. Jadi saran saya, Ibu Bapak fokus ke itu dulu. Jadi 4 hal ya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, untuk bisa mengisikan latar belakang, itu kuncinya Ibu Bapak sudah harus memastikan masalah yang diangkat itu apa gitu. Seperti contoh saya tadi yang siang saya jelaskan. Masalahnya yang akan diselesaikan itu apa? Itu sebagai variabel masalah. Tuh. Lalu berikutnya kalau sudah ada variabel masalah, masalahnya kita itu di sekolah binaan itu cukup banyak. Tapi dari sekian banyak itu ada skala prioritas. Ibu Bapak fokuskan. Skala prioritasnya itu apa? Ya. Nah, berikutnya untuk bisa punya tuntunan itu, Ibu Bapak dibantunya tuh lewat LK ini. Nah, LK-nya dilihat 1.1. Sekalipun judul itu bisa ditulis belakangan, tapi jika Ibu dan Bapak itu sudah tahu persis masalahnya apa, ya, reng-rengan. Yang sudah reng-rengan. Masalahnya apa,
kemudian tindakan yang digunakan itu apa. Jadi variabel masalah jelas, variabelnya tindakan sudah jelas, maka judul itu bisa dipakai untuk mengantarkan pada bagian latar belakang tadi. Nah, lembar kerja ini sudah dibantu oleh Prof gitu sebagai apa ini reng-rengan tadi ya, di bahasa Jawanya itu reng-reng, pointers-pointersnya begitu, itu ya. Nah, pertama lihat ini Bu Bapak. Ini tuntunan pertama, tuliskan 5 alasan mengapa Bapak Ibu mempermasalahkan hal tersebut. Hal tersebut apa? Hal tersebut terkait dengan di judul tadi. Kalau yang ini berarti permasalahan itu dipikir permasalahannya. Lalu tindakannya ini Svarvirtil tadi, swalayan virtual. Itu ya. Nah, misalnya begini permasalahannya. PKB wajib dilaksanakan namun tidak terrealisasi, ada tuntutan memenuhi SKP, ada tuntutan bahwa guru harus mengisi e-kinerja, dan lain-lain. Ini merupakan tuntunan yang nanti akan bisa dijabarkan menjadi latar belakang. Begitu. Itu ya. Itu ada di 1.2. Tapi di latar belakang itu isinya tidak hanya ini, mengapa Bapak Ibu mempermasalahkan itu. Masih ada yang dijabarkan lagi di latar belakang. Apa yang dijabarkan? Yang dijabarkan itu adalah pendukungnya terkait dengan masalah yang Ibu Bapak tetapkan. Ya. Misalnya tadi di sini menyebut SKP. Nah, data pendukungnya 10% guru memenuhi SKP pada unsur ini, sedangkan 90% tidak memenuhi. Jadi ada masalah, tapi ada data empirik pendukungnya. Begitu. Nomor 1.2, ini tadi, didukung oleh 1.3, semuanya masih berada di bagian latar belakang. Itu ya. Nah, berikutnya, dilanjut, masih ada pada latar belakang. Nah, di latar belakang itu, nah, tuliskan rumusan masalah. Yang ini sudah di luar latar belakang, tetapi itu mengerucutkan dari latar belakang yang Ibu Bapak tuliskan tadi. Itu ya. Jadi sekali lagi, tuntunannya untuk menulis latar belakang itu ada di 1.2, 1.3. Itu tuntunan, ya, poin-pointernya, ya, yang akan dipakai untuk menulis di latar belakang. Lalu yang saya sebutkan tadi, setelah pendahuluan A, latar belakang, B, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu tuntunannya lewat 1.4. Misalnya, bagaimana swalayan virtual dilaksanakan selama pandemi ini. Ya. Dan seterusnya, gitu ya. Lalu setelah tujuan, setelah rumusan maksud saya, itu adalah tujuan. Nah, kalau di rumusan masalah itu ada 2 rumusan masalah, berarti tujuannya itu juga ada 2 tujuan. Ya. Lalu bagian berikutnya itu adalah manfaat. Jadi fokus hari ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Itu merupakan bagian dari bab 1. Ya. Nah, karena Ibu dan Bapak mungkin masih berlatih barangkali atau mungkin masih ada yang pemula, sebelum menuliskan latar belakang itu menjadi mulai dari paragraf-paragraf sampai menjadi beberapa alinea-alinea menjadi sebuah alur berpikir gitu ya, yang bisa ditangkap oleh pembaca, maka pointersnya itu lewat tuntunan LK ini. Tapi nanti ketika pointers-pointersnya itu sudah Ibu Bapak susun seperti ini dipindahkan ke sistematikanya naskah best practice. Yang tadi disampaikan oleh Prof bahwa yang diserahkan itu bukan LK ini, yang diserahkan itu nanti naskah best practice. Begitu. Begitu ya Prof, kita hanya fokus bab 1 saja.
Fokus bab 1, tentu saja untuk bisa menulis bab 1, Bapak Ibu sudah punya reng-rengan judul atau kerangka judul. Meskipun kerangka judul itu nanti boleh berubah belakangan, gitu. Tapi tetap harus punya kerangka judul. Karena dari kerangka judul itu sudah ngerti masalah dan solusinya. Sehingga ketika masalah dan solusinya, kita bisa nulis bab 1-nya. Begitu. Jadi fokus, coba Bapak Ibu sekarang praktek mengisi LK khusus bab 1, karena besok kita akan komentari, besok kita akan presentasi Bu bab 1 kan? Besok bab 1 akan dipresentasikan sambil dikomentari, dibetulkan, kemudian dilanjutkan ke bab 2. Begitu Bapak Ibu. Prof. Silakan. Mungkin ada yang sudah mau menayangkan sambil mengisi atau bertanya lagi, boleh silakan. Fokusnya ke bab 1. Ya, dipersilahkan ya, Ibu Bapak. Siapa tahu setelah dijelaskan tadi, mulai dari pengantar siang tadi, saya dengan Pak Agus, lalu dipertegas lagi teori-teorinya oleh Prof. Lalu Ibu Bapak sudah mulai terbuka pikiran ini, ya. Misalnya akan mempertanyakan kalau pikiran saya itu di bagian ini seperti ini bagaimana Prof? Nah, siapa tahu Ibu Bapak bisa begitu. Karena besok kita sudah masuk ke bab 2. Lalu mungkin begini Bu dan Bapak, kita bersepakat ini bukan sebuah tekanan untuk mengerjakan tugas ya, tapi kita mau berkarya bersama. Kalau nggak dipaksa untuk berkarya juga nggak berkarya ya Prof ya. Terlena nanti kita. Biasanya kalau nggak mau mulai menulis itu memang sulit. Nanti kalau habis ini pelatihan, nanti dulu itu, nanti nggak nulis-nulis juga gitu. Ya, maka harus dimulai sekarang, karena ini pelatihan online, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan di laptopnya masing-masing. Besok pagi sambil paparan bab 1 itu, yang sudah punya bab 1, kemudian kita komentari, yang lain melanjutkan gitu, yang lain membetulkan sambil melanjutkan. Jadi ketika ada satu teman nanti paparan, berarti kita menyesuaikan mana yang salah kita betulkan dan melanjutkan di bab 2. Begitu nanti teknisnya. Ya. Prof, ini di chat ada yang tanya ini, Prof. Ya, ini ada yang tanya nih, sambil saya baca chat. Tanyanya yang terakhir, Prof, LK-nya ada di mana? LK-nya sebelum pelatihan pun juga sudah di-share. Ya, monggo loh, Bu. LK-nya ada di mana? Lah itu, Bapak Ibu dijawab Bu Nini, di mana Bu Nini? Iya. Ibu Bapak sebelum pelatihan sudah di-share kan ya? Ada jadwal, ada materi, yang materinya itu berupa link, juga barcode gitu ya. Nah itu di situ ada contoh yang tadi disampaikan oleh Prof. Tri. Nah itu silahkan Ibu dan Bapak mengambilnya di situ. Ya, jadi itu terkait dengan LK. Di masing-masing itu punya. Tapi kalau misalnya itu tadi contoh punya saya, ya enggak apa-apa, ini saya share-kan. Contohnya itu bisa bermacam-macam Ibu dan Bapak, karena yang tahu persis itu yang pembuat best practice-nya itu. Tapi karena best practice ini berkembang Ibu dan Bapak, terkait dengan judul apa itu berkembang. Maka bisa saja yang saya contohkan ini, begitu sudah saya lakukan, udah berubah lagi. Ya, saya share di chat. Ibu Bapak bisa cara mengunduhnya di chat. Ada tulisannya download itu. Nah, itu di-download aja di chat itu. Nah, itu di-download, nanti akan masuk di komputernya Ibu dan Bapak. Baik. Teman-teman, apakah sekarang fokus untuk ngisi LK-nya dulu, silent kita, begitu ya? Kitanya ada silent. Pertanyaan dulu Bu di boleh. chat ini. Oh ya, Prof. Di chat ini ada. Bu Nini, minta tolong LK-nya masukkan ke WA, Bu. Ke WA. Bapak download dari chat ini, Pak. Di mana? Di download di Zoom-nya ini, Pak. Bapak, kan ada di Zoom ini. Ya. Oh ya. Di Zoom ini kan ada partisipan, ada chat, klik di situ kan ada
ini mengunggah file terus ada download itu. Oh, nggih. Sambil Gitu. berlatih nih. Sambil berlatih ini. Nah, itu masuk teknologi ya, Prof ya. Baik. Nah, tadi ada Bu dari Kebumen, Bu. Siapa nih sebentar? Saya scrollnya dulu. Tadi di atas ada pertanyaan. Ibu dari Kebumen, Bu Sumina. Bu Sumina mana coba? Bu Sumina, halo? Bu Sumina, silahkan di unmute, Bu Sumina. Bu Sumina, bisa mendengar saya? Coba dibuka mikrofonnya. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya udah, nggak jadi dijawab. Baik, mau tanya, bisakah kita membuat best practice dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun lalu? Lah, kalau hasilnya luar biasa ya silahkan ditulis. Tetapi ini yang kita buat sekarang ini adalah di masa pandemi. Nah, tahun lalu silahkan ditulis, boleh kalau itu memang hasilnya luar biasa. Tapi yang fokuskan menggunakan aplikasi-aplikasi digital karena tugas pengawas tidak bisa tatap muka. Begitu ya, Bu Ida. Pertanyaannya sudah saya jawab. Bu Sumina, oke, mendengarkan saya. Mudah-mudahan kalau tidak, nggak apa-apa. Dia pengawas baru dilantik Januari terkait kondisi pandemi, tidak bisa melakukan pembinaan karena 50% dari sekolah binaan kesulitan sinyal. Yang kesulitan sinyal didatangi, yang tidak kesulitan sinyal digunakan yang digital, gitu Bu, ya. Jadi yang tidak kesulitan sinyal itu yang dipakein aplikasi digital. Yang kesulitan sinyal itu yang didatengin, silahkan, monggo. Jadi karena tidak semuanya, kalau 50% berarti kan separuh Bu. Jadi boleh yang separuh itu didatengin, yang separuh menggunakan protokol kesehatan datang ke sana silahkan, yang separuh kan menggunakan aplikasi digital. Jadi silahkan. Monggo. Ada lagi enggak ya? Ya, ini yang panjang ini apa ini Pak? Mas baru dilantik Januari sudah. Masa saya mau tanya. Ada di chat room. Masa sih? Ada di chatnya, saya udah bisa mengunduh. Saya iya. Semuanya bisa harusnya. Ya. Coba. Di situ ada tulisan contoh pengisian berupa file. Itu diklik. Kok belum muncul? Buka dulu. LK sudah muncul. Coba itu dibuka LK-nya. Kan pastinya muncul semua ya Bu ya? Muncul semua, nggih. Oke, nggih. Kalau Prof muncul, semuanya ya muncul. Iya, wong saya bisa ngunduh kok. Bapak Ibu sudah kira-kira menemui kesulitan?
Masa kok belum ada sih? Iya. Kok aneh ya? Saya. Coba diulang, Bu. Coba diulang lagi. Ya, saya ulang. Coba diulang, unggah lagi. Atau testimoni siapa yang sudah bisa mengambil LK? Ada yang sudah bisa? Halo? Dibuka mikrofonnya yang sudah bisa menunjuk LK. Hanya untuk cek saja. Ibu Bapak yang sudah bisa mengunduh LK, boleh di-unmute atau menunjukkan ini, reaction saja. Di tempatnya tanda jempol gitu. Nah, itu sudah. Oke. Sudah berarti. Itu bisa, ada. Oke. Terus ini ada yang lucu lagi nih, Bu Nini. Ada Gimana? pertanyaan lucu lagi nih. Gimana, Prof? Mengunduh LK itu bingung mau ngapain. Loh. Duh. Ya ditulis toh, Bu, diisi toh, Bu. Judulnya Ibu apa ya? Judulnya Ibu apa? Terus kemudian kenapa Ibu kok ingin menyelesaikan persoalan itu yang bisa ngisi. Jadi ini ada yang mengatakan bahwa setelah muncul LK itu terus mau apa, bingung. Nah ini monggo diisi. Itu contoh, Bu. Iya, Prof, harus 2 sekolah. Iya, di dalam Permendikbud 143 ditentukan minimal 2 sekolah. Jadi memang ditentukan minimal 2 sekolah untuk membedakan best practice-nya dengan kepala sekolah, ya. Bagi yang belum bisa ngambil LK, harus dipaksa, harus bisa. Karena ini teknologi harus milik semuanya. Ya, coba diulangi lagi tuh. Kirim ulang. Nah, itu sudah saya kirim ulang lagi, Nah, Ibu ini Bapak. muncul nih, coba jangan ngechat dulu. Terakhir ini ngunduh file nih. Toh pengisian LK best practice. Oh, private toh, Bu. Bu, klik dulu, Bu. Bu ini private, Bu. Diklik di, jangan private, Bu. Di everyone. Sebentar. Oh iya, sebentar. Iya, di everyone. Jangan private. Bentar, Prof. Diklik everyone. Ulang. Oh, ya. Saya terima telepon dulu ya, Bu. Monggo. Gus Dur. Halo, Mbak Ira. Enggak, ini lagi online apa itu pelatihan, tapi enggak apa-apa. Udah mengerjakan tugas mereka. Gimana? Ya. Coba Ibu Bapak diulang lagi ya. LK yang contoh itu contoh LK yang saya isi. Yang saya isi oleh siapa? Oleh saya. Terkait dengan apa? Terkait dengan rencana best practice waktu itu. Itu sudah isian LK pada saat BP1. Artinya sekarang saya menjalankan itu tuh sudah berubah. Karena judulnya saja juga sudah berubah. Tapi minimal bisa dipakai untuk contoh. Bisa diunduh kah? Oh ini sudah, oke. Kalau ada kendala, ada apa, langsung disampaikan ya. Bisa di-unmute.
Kalau mengunduh berarti udah pasti masuk ke komputernya masing-masing ya. Jadi langsung dikerjakan di laptopnya itu bisa, kalau udah ngunduh.